إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ilmi yang insyaallah dirahmati Allah. Kita hidup di suatu masa yang oleh banyak ilmuwan dikenal dengan kemajuan zaman, era artificial intelligence, yaitu masa ketika mesin tidak lagi menjalankan perintah tetapi mampu belajar, menganalisis, menulis, menerjemahkan, membuat gambar, bahkan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam hitungan detik, seseorang dapat memperoleh informasi yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk dicari. Dunia bergerak semakin cepat, semakin canggih, dan semakin terhubung. Alvin Toffler, seorang futurolog dan penulis Future Shock, mengatakan bahwa ia membahas perubahan zaman dan dampak revolusi teknologi terhadap manusia. Ia mengatakan, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Orang-orang yang buta huruf pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak mampu membaca dan menulis, melainkan mereka yang tidak mampu belajar, melepaskan pengetahuan lama dan belajar kembali. Dari perkataan itu, ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar abad ke-21 ini bukan lagi kemampuan membaca dan tulis, melainkan kemampuan untuk terus belajar, mengoreksi diri, dan memperbaharui pemahaman kita. Namun, di tengah kemajuan yang luar biasa ini, muncul satu pertanyaan yang sangat mendasar untuk kita. Apakah manusia yang semakin cerdas secara teknologi otomatis menjadi lebih baik secara moral? Sesungguhnya, agama Islam telah lebih dahulu menegaskan bahwa proses belajar harus selalu dimulai dengan kesadaran diri kepada Allah. Sebagaimana Quran surat Al-Alaq ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka esensi dari hal itu di tengah perkembangan artificial intelligence skala ini, yang paling penting bukan hanya kecerdasan teknologi, tetapi nilai moral dan karakter Qur'ani yang mengarahkan kecerdasan itu menuju kebaikan. Al-Quran juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah karunia dari Allah, tetapi ilmu tanpa petunjuk dapat berubah menjadi sumber kerusakan dan sumber mafsadat. Karena itu, ketika teknologi berkembang dengan sangat cepat, yang paling dibutuhkan bukan hanya intelektual, melainkan karakter diri kita yang nantinya dikenal dengan karakter Qur'aniyah.
Quran surah Al-Alaq tadi dapat dimaknai sebagai sebuah persepsi besar bahwa ilmu harus selalu terhubung dengan nilai, adab, dan kesadaran ketuhanan. Inilah yang dimaksud dengan fondasi karakter Qur'ani. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Teknologi AI dapat membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan, membuat laporan, merangkum buku, menerjemahkan bahasa, menyusun presentasi, bahkan membantu proses pembelajaran. Semua itu pada dasarnya adalah alat. We see them as a very useful and revolutionary instrument of technology. Masalahnya bukan pada alatnya, tetapi pada karakter orang-orang yang menggunakannya. Marshall McLuhan mengatakan, we shape our tools and thereafter our tools shapes us. Kita membentuk alat-alat yang kita ciptakan, kemudian alat-alat itu yang membentuk kita. Dari sini, kita menyadari bahwa teknologi bukan hanya alat yang kita gunakan, tetapi juga kekuatan yang mampu membantu cara berpikir, berperilaku, bahkan karakter manusia. Seorang pelajar dapat menggunakan AI untuk memahami pelajaran, tapi ia juga dapat menggunakannya untuk menyalin tugas tanpa belajar. Seorang peneliti dapat menggunakan AI untuk mempercepat analisis, tetapi ia juga dapat menggunakannya untuk memalsukan data. Seorang guru dapat menggunakan AI untuk menyusun materi ajar, tetapi ia juga mungkin menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Disinilah karakter-karakter Qur'ani dan karakter keislaman menjadi pembeda. Imam Malik pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa adab tidak akan mendatangkan manfaat. Di dalam tradisi Islam, adab mendahului ilmu. Karena adab menentukan kemana ilmu itu akan berlabuh. Oleh karenanya hadirin, dalam khutbah di nuansa Jumat Mubarak ini, khatib akan menguraikan karakter-karakter Qur'ani yang perlu kita tanamkan di tengah kemajuan zaman ini. Adapun karakter Qur'ani yang pertama adalah kejujuran, asyidq. Salah satu tantangan terbesar di era AI adalah krisis kejujuran. Teknologi memungkinkan seseorang menghasilkan karya yang tampak hebat, tapi tanpa proses yang jujur. Tugas sekolah, artikel, laporan, bahkan karya ilmiah dapat dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Sesungguhnya Islam tidak melarang kemajuan itu, tidak melarang memanfaatkan alat yang memberikan manfaat kepada kita. Namun, etika penting bahwa Islam melarang kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan amanah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Maka seorang muslim yang memiliki karakter Qur'ani akan selalu menanyakan dirinya, apakah saya telah menggunakan teknologi ini dan membuat saya berlaku jujur, atau justru lebih mempermudah saya untuk berdusta? Jamaah rahimakumullah. Karakter yang kedua adalah tabayyun atau verifikasi. Kita mengetahui bahwa AI mampu menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tapi sayangnya tidak selalu benar. Gambar dapat dimanipulasi, suara dapat ditiru, video dapat direkayasa, dan berita dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat. Karena itu, ingatlah Al-Quran pernah memberikan prinsip yang sangat relevan hingga hari ini dan hingga kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Prinsip tabayun ini adalah karakter Qur'ani yang sangat penting di era digital. Seorang muslim tidak mudah percaya, tidak mudah membagikan, dan bahkan sepatutnya tidak mudah menghakimi sebelum memastikan kebenaran informasi tersebut. Di zaman ini, tabayun bukan sekedar etika bermedia sosial, tapi juga bentuk implementasi ketakwaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karakter yang ketiga adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Setiap kemampuan adalah amanah. Setiap teknologi juga adalah amanah. Apa yang kita miliki adalah amanah. Tanggung jawab yang kita emban juga amanah. AI dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penelitian, dan dakwah. Tapi juga dapat digunakan untuk penipuan, fitnah,
pencurian identitas, manipulasi suara, dan penyebaran kebencian. Karakter Qur'ani menuntut agar kita bisa aware atas segala kecanggihan teknologi yang kemudian kita mengarahkan diri kita untuk kemaslahatan bukan kerusakan. Karakter berikutnya adalah ulul albab. Allah memuji orang-orang yang di dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan sebagai ulul albab. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dari ayat ini kita mempelajari perspektif dasar dalam etika keislaman, yaitu keseimbangan antara zikir dan pikir. AI memperkuat kemampuan berpikir, mengolah data, menghitung, menganalisis, dan memprediksi. Tetapi sayangnya AI tidak memiliki zikir. AI tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak bisa dinilai niatnya ikhlas atau tidak memiliki affection, dan tidak memiliki tanggung jawab moral. Karena itu, manusia tidak boleh menyerah seluruhkan hidupnya kepada teknologi. Manusia harus tetap menjadi subjek yang memimpin teknologi, bukan justru yang dikendalikan oleh teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, wajiblah bagi kita semua selaku manusia senantiasa mawas diri, menguatkan tekad dalam meningkatkan takwa, menghadirkan rasa syukur apapun keadaan kita, merendahkan diri dengan bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan di setiap waktu. Semakin kita berpangkat, semakin pandai kita, semakin kita kaya, semakin kita berada, maka takwanya harus semakin dalam dan penuh makna. Di penghujung khutbah Jumat ini, marilah kita bersama-sama memotivasi diri kita untuk mendaki bersama dan menjalankan beragam amal saleh, meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah dari Al-Ghafur. Hal yang tersebut itu adalah penting sampai kita puncak nanti sebagai insan yang siap menjalankan fungsi kita hingga kelak dipanggil oleh Sang Khalik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artificial intelligence akan terus berkembang. Mungkin kita melihat mesin-mesin mampu menulis buku, membuat film, menyusun kurikulum dan segala bentuk pekerjaan manusia. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah dapat digantikan oleh mesin, yaitu nilai hati yang bertakwa. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tapi tidak dapat menggantikan keikhlasan. Teknologi dapat memperluas pengetahuan, tetapi tidak dapat menggantikan hikmah. Teknologi dapat meniru bahasa manusia, tetapi ia tidak dapat menghadirkan tangisan taubat yang seorang hambanya di hadapan Tuhannya. Karena itu, marilah kita berupaya membangun karakter Qur'ani, jujur dalam berkarya, tabayun dalam menerima informasi, amanah dalam menggunakan teknologi, dan menjadi ulul albab, orang yang berakal dengan memadukan zikir dan pikir. Sebab hadirin, di era artificial intelligence, yang paling dibutuhkan bukan sekedar manusia yang cerdas, melainkan manusia yang paling bertakwa,
manusia yang bermoral, beradab, dan manusia yang berakhlak mulia. Dengan karakter Qur'ani, setiap kecerdasan akan menjadi rahmat, dan tanpa karakter Qur'ani, setiap kecanggihan dapat berubah menjadi musibah. Semoga kita dijauhkan dari segala perkara buruk dan mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Semoga Allah memberikan kepada kita maghfirah dan memberikan kita kemampuan disertai tanggung jawab. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menegarkan tangan kita kepada Allah, memohon kepadanya agar senantiasa menanamkan ketaatan dalam hati kita, melunakkan hati kita agar senantiasa tawadhu, dan dengan rahmatnya menghadirkan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Semoga doa kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kami lakukan dengan sadar dan yang kami sesali setiap hari. Sucikan hati kami dari noda yang mengotori, terangi langkah kami dengan cahaya yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Sang Maha membolak-balakan hati, jangan biarkan hati kami menjadi keras dan membatu. Jadikan ia lembut oleh zikir, tenang oleh syukur, dan hidup oleh cinta kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jauhkan kami dari segala tipu daya dan kecurangan. Lindungi kami dari lisan yang berdusta, dari tangan yang berkhianat, dan dari pergaulan yang menyesatkan. Ya Allah Sang Maha Adil, jauhkan kami dari kezaliman dan ketidakadilan. Jangan jadikan kami pelaku aniaya, dan jangan pula Engkau biarkan kami hidup di bawah aniaya. Tegakkan kebenaran di setiap tempat, tumbuhkan kejujuran di setiap hati, dan hadirkan kedamaian di setiap negeri. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang lurus, kuatkan iman kami hingga akhir hayat kami, dan pertemukan kami kelak dengan rahmat-Mu di dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.